Shalom, kekasih Kristus yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program Tuhan adalah Gembalaku, di mana dilayanin oleh Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saya Pendeta Yonatan Hintoro. Mari kita tunduk kepala. Kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau duduk, kami mau membuka hati, telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba dan urapi kami semua yang menikmati atau menyaksikan program Tuhan Gembalaku, agar boleh diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Mari Tuhan turunkan pewahyuan yang baru, agar kami boleh mengerti rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom kekasih Kristus. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kesempatan saat ini dengan suatu tema Rejoice in God. Saudara, saya akan bawakan firman Tuhan itu yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 1a. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, rejoice in God atau bersukacita di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan, saudara? Ada banyak orang yang mencari sukacita di luar Tuhan, saudara. Ya. Orang bersukacita pada waktu mereka mendapatkan uang banyak, uang di tangan atau uang di saku atau uang di dompet. Pada waktu kita menghadapi seperti itu, kita berkata bahwa aku bersukacita karena uangku sangat banyak, saudara. Atau mungkin kita mempunyai simpanan di bank yang cukup besar, baik itu deposit maupun US dollar, saudara. Ada banyak orang yang mempunyai pemikiran seperti demikian itu. Atau mungkin kita mempunyai simpanan logam mulia, saudara. Jikalau kita punya logam mulia, lempengan-lempengan kuning, dan kita merasa hatinya itu enjoy, bersukacita, bergembira, karena harta benda kita cukup banyak. Saudara, inilah yang sukacita dunia miliki, atau konotasi orang-orang dunia berpikir seperti demikian itu. Padahal saudara, saya pernah melayani seorang yang mempunyai keuangan yang cukup besar, kemampuan finansial yang cukup punya kelebihan, saudara. Tetapi hidupnya, mereka tidak bisa makan itu, tidak bisa makan ini, tidak bisa menikmati itu, dan menikmati yang lainnya dijaga oleh suster atau perawat yang menjaga dia di dalam kehidupannya sehari-hari, saudara. Dan pernah dia bercerita kepada saya, aduh Pak Pendeta, saya punya uang banyak, tapi saya nggak bahagia. Saya punya kekayaan berlimpah, tapi saya tidak bisa menikmati apa itu yang namanya babi hong, apa itu yang namanya gulai dan sebagainya, sate dan sebagainya. Dan dia tidak bisa menikmati itu semua. Padahal hasrat hati dia menginginkan, ingin mencoba seperti itu. Tapi dia tidak bisa menikmatinya. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan, apakah kebahagiaan seperti itu yang notabene tidak bisa memuaskan sepanjang masa hidupnya? Atau mungkin orang bersukacita
karena faktor hobi mereka berkumpul satu sama lain, mungkin di dalam minum-minuman, ya, minum-minuman atau miras, saudara. Ada banyak orang menaruhkan nyawanya, menaruhkan jiwa raganya pada miras itu, saudara. Karena mereka berpikir, kalau saya bisa menikmati miras satu botol dengan menghabiskan waktu yang sesingkat-singkatnya, saya seorang pria yang cukup kuat, cukup hebat. Dan dia, pemikiran-pemikiran seperti itulah yang terkadang salah. Bukankah banyak orang laki-laki yang meminum miras atau apalagi miras oplosan, saudara? Mereka banyak yang tergeletak. Bukan hanya tidur, tetapi mereka tergeletak kehilangan nyawanya, saudara. Karena apa? Mereka berpikiran bahwa mereka hebat. Pada waktu mereka mencampur oplosan miras itu dengan kadar alkohol yang berlebihan. Dan akhirnya matilah dia, saudara. Kenapa? Karena kadarnya overdosis. Saudara yang Tuhan kasihi, ada juga selain miras dengan pesta narkoba, mereka dikatakan bahagia. Saya bahagia pada waktu saya mencoba narkoba, kok nggak merasa capek ya. Badannya dia kerja dari pagi sampai malam, dia nggak merasa pusing atau nggak merasa lelah, saudara. Oh, dia panggil teman-teman untuk pesta narkoba, saudara. Dan akhirnya mereka banyak yang tergeletak dan meninggal juga gara-gara narkoba, saudara. Dia ingin bahagia, tetapi kebahagiaannya menjemput nyawanya mereka sendiri, saudara. Saudara dan saya yang Tuhan kasihi, inilah kekeliruan orang-orang yang ingin mencapai kebahagiaan yang lebih daripada standar yang mereka bayangkan, saudara. Atau juga dengan memperoleh sukacita di dalam yang lainnya, bentuk lainnya. Mungkin di dalam seks bebas, saudara. Ada banyak orang yang menginginkan kebahagiaan bergonta-ganti pasangan, saudara. Dan dia pikir bahwa kalau saya bisa bergonta-ganti pasangan, woi, saya gentleman, pria yang strong man, saudara. Nah, ada banyak juga pada waktu mereka ingin bahagia di dalam seks bebas itu, mereka menenggak obat-obat kuat dan sebagainya, dan akhirnya mereka juga tergeletak, meninggal gara-gara jantung terpacu dengan lebih dari biasanya, saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, apakah kebahagiaan seperti ini yang mereka cari? Ada banyak orang berpikir bahagia, mereka bisa bahagia, happy, rejoice, bisa bahagia, saudara. Tetapi kebahagiaan itu hanya sementara, saudara. Kebahagiaan itu bukan hanya sementara saja, tetapi bisa membawa maut, membawa satu bencana kematian, bahkan kerugian yang cukup besar pada waktu kita mengejar kebahagiaan dunia. Saudara yang Tuhan kasih, kesempatan yang baik ini Tuhan ingin memberikan satu kebahagiaan yang tanpa batas. Artinya tidak ada suatu standar yang baku untuk menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan, itu sukacita yang digambarkan begitu luar biasa, begitu damai, begitu menyenangkan, dan tidak merugikan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Saudara, jangan di luar sana kita mencari sukacita di luar Tuhan. Saudara, kita menghambur-hamburkan milik kita, kita berbuat sesuatu semau hidup kita. Kita tidak bisa, saudara. Dan itu bisa mengikat kita kepada kecanduan, bisa mengikat kita kepada kerugian yang cukup besar, bahkan kematian yang dahsyat yang membawa kita kematian.
Tetapi perhatikan, sukacita yang Allah berikan adalah sukacita yang luar biasa. Saya akan bacakan di dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11b. Demikian bunyi firman Tuhan. Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Berikan hati kita itu tenang. Jadi bersukacita di dalam Tuhan merupakan suatu perlindungan yang bisa membuat hati kita itu tenang, saudara. Tidak bergejolak, tidak membuat hawa nafsu yang berlebih-lebihan, saudara. Tidak membuat kita semakin haus akan kecanduan ataupun obat-obatan yang kita rindukan itu, saudara, secara daging manusia. Tetapi Tuhan katakan, tenang, hari ini adalah kudus, dan Allah ingin memberikan satu sukacita di dalam perlindungan yang cukup besar, cukup kuat di dalam kehidupan kita. Kalau saja kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan memberikan sukacita itu seperti benteng yang luar biasa. Saudara, kalau kita bersukacita, kita was-was, kita deg-degan, kita takut overdosis atau apa. Tetapi sukacita yang di dalam Tuhan itu seperti kita di dalam benteng, saudara. Benteng kalau kita mengenal pada zaman peperangan itu, saudara. Itu orang yang masuk benteng, mereka lebih tenang daripada di luar benteng, saudara. Kenapa? Karena di luar benteng mereka bisa ditembak oleh musuh. Tetapi kalau di dalam benteng, kita ada perlindungan yang cukup kuat, yang cukup aman, dan cukup membatasi kita dari musuh. Tidak bisa menyerbu atau menyerang kita. Sehingga sukacita yang Allah berikan kepada kita adalah benar-benar merupakan kekuatan yang luar biasa. Yang kita bisa nikmati, kita bisa rasakan. Ketenangan itu menyenangkan, membuahkan sukacita benar-benar yang murni, pure di dalam Tuhan. Saudara, sukacita yang Allah berikan adalah sukacita berbeda dengan dunia yang berikan kepada kita, saudara. Benar-benar itu sukacita di luar batas akal manusia. Karena jikalau Allah yang memberikan sukacita itu benar-benar menyejukkan hati kita. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak orang sukacita dengan uang yang cukup banyak. Tetapi sebenarnya ada banyak orang yang dengan mempunyai uang yang banyak itu mereka sebenarnya tidak, saudara. Dia mempunyai uang banyak tetapi dia kebingungan, ketakutan. Nanti jangan-jangan kalau di rumah dirampok orang, ditodong orang, kita bisa mati, kita bisa kehilangan harta benda kita. Tetapi mari kita pandang Yesus. Sukacita yang besar yang tidak pernah menakutkan orang yang mendapat sukacita itu. Yang tidak pernah membuat orang was-was batinnya, pikirannya, hatinya. Dia akan merasa tenang seperti di dalam benteng, perlindungan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena pada waktu Kristus memberi sukacita itu memberikan suatu ketenangan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, dan manusia itu merasa puas karena sukacita yang datang dari Tuhan. Tidak ada duanya, saudara. Oleh sebab itu saya menekankan, mari kita lapuhkan sukacita kita tetap kepada Kristus yang notabene benteng kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa kita harus bergembira di dalam Tuhan? Kalau kita bergembira, hati kita bergembira,
Di dalam Tuhan, saudara, di dalam Tuhan, kegembiraan itu tanpa batas di dalam Tuhan, saudara. Ya, benar-benar pure gembira, benar-benar sukacita. Dan itu merupakan suatu obat yang manjur untuk segala penyakit kita. Tulang-tulang ini kering bisa disembuhkan kembali. Tulang-tulang kita dihidupkan kembali. Segala saraf-saraf Tuhan pulihkan kembali. Kenapa, saudara yang Tuhan kasihi? Seorang dokter berkata kalau kita hatinya bergembira, itu ada hormon endorfin yang keluar dari hidup kita, dari tubuh kita, dari saraf-saraf kita. Hormon endorfin itulah yang akan menyehatkan, menjadikan badan kita menjadi sehat, tidak pernah menjadi pegal atau menjadi linu atau menjadi sakit-sakitan. Karena Tuhan memproduksi hormon endorfin itu, saudara, engkau akan disehatkan. Apanya saja yang disehatkan? Segala saraf-saraf kita. Segala saraf-saraf kita yang ada di dalam tubuh kita, baik mata kita menjadi jelas, baik itu tenaga kita, kita bisa berjalan lebih jauh lagi, baik apalagi kaki kita menjadi lebih kuat. Dan pada waktu kita membaca Alkitab, kita lebih banyak waktu dipergunakan untuk lebih lama lagi membaca Alkitab. Kenapa? Karena kita disehatkan. Gak mungkin orang sakit itu kita giat membaca Alkitab. Dan pada waktu kita disehatkan oleh Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang mampu menyehatkan kita. Pada waktu kita melabuhkan sukacita itu kepada Kristus. Dan sukacita itu memberkati kita. Memberkati saudara dan saya. Oleh sebab itu mari saudara jangan kemana-mana engkau bersukacita. Karena sukacita di dalam Tuhan itu akan menyehatkan hidupmu. Ada sebuah rumah sakit di Cina, saudara. Saya kurang jelas, itu kira-kira mungkin di daerah Guangzhou. Rumah sakit itu tidak memakai obat-obat kedokteran, tidak memakai obat-obat farmasi yang dia obatkan. Tetapi pasien-pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan, mereka diajak menyanyi, bertepuk tangan, bersukacita. Saudara, ya, bersukacita. Dari 100 pasien yang harusnya divonis oleh dokter mati, tetapi pada waktu diproses dia diberi terapi sukacita yang besar pada hatinya, ternyata hormon-hormon endorfin itu keluar dan menyehatkan semua pasien-pasien. Dan ternyata dari 100 itu 90% disehatkan, dipulihkan kembali. Saudara yang Tuhan kasih, betapa dahsyatnya kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Kita pasti akan dipulihkan, akan disehatkan, akan dikuatkan, dan kita bisa berdiri lagi dan kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Sukacita di dalam Tuhan itu menyehatkan segala tubuh kita yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Sukacita yang dari Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Mari kita bersukacita di dalam Dia. Kalau kita disuruh menyanyi di dalam gereja, persekutuan, suruh bertepuk tangan, tepuk tangan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tambatkan hati kita kepada Kristus. Tambatkan sukacita kita kepada Kristus. Dan kita akan menikmati hasilnya. Sukacita yang berikutnya, saudara. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Kristus? Saudara yang Tuhan kasih, di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan, hai orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang hatinya gembira adalah orang-orang yang
bisa menikmati segala sesuatu yang ada di depan mata kita, saudara. Ya, hati yang gembira, orang bisa menikmati sate kambing. Orang yang bergembira bisa menikmati gulai tongseng. Orang yang bergembira bisa menikmati babi hong, saudara. Bisa menikmati hong-hong yang lain, saudara. Kenapa? Hatinya gembira, hatinya sehat. Dan kalau hatinya sehat, makan apa saja oke, saudara. Tetapi kalau hatinya sedih, saudara-saudara mau makan sate, waduh, jangan-jangan nanti sakit kepala, jangan-jangan nanti pusing, saudara, sudah ketakutan. Dia akan berpesta, dan kalau orang berpesta, makan apa saja itu bisa, saudara. Tetapi saudara yang Tuhan kasih, kalau hati kita sedih atau sakit, kasihan kita, saudara. Orang lain bisa makan duren, orang lain bisa makan makanan-makanan yang lain, saudara hanya ngiler saja. Tetapi mari kesempatan yang baik ini, ada banyak dunia membuat sedih, membuat depresi, membuat kita tertekan. Tetapi mari kita pandang Yesus, agar kita mampu bersukacita terus, agar kita diberkati sampai umur kita, ajal kita. Tuhan akan memberkati sukacita itu untuk kita. Karena di mana hatimu bersukacita, di situ terpancar suatu kehidupan. Dari untuk kita, untuk orang lain, juga untuk Tuhan. Kesempatan yang baik ini, saudara. Di luar sana masih banyak penderitaan, kesusahan. Tapi mari kita bersukacita tetap seperti biasa. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Jangan mencari sukacita di luar Tuhan. Salah, saudara. Tetapi carilah sukacita yang benar-benar membuat kita tenang, diberkati, dan menjadi berkat buat orang lain. Hari ini, besok, bahkan sampai yang akan datang, kiranya Tuhan memberikan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, saudara. Bapa dalam surga, kami tahu dunia menawarkan sukacita. Tapi saya rasa dunia sukacita yang tawarkan itu adalah palsu. Tuhan, kami tahu bahwa sukacita yang benar adalah datangnya dari Tuhan. Kami mau menghampiri sukacita itu, Tuhan, agar kami boleh diberkati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tanamkan, meteraikan benih firman-Mu ini, agar seluruh pelosok bangsa Indonesia diberikan damai sukacita yang dari Tuhan. Karena damai sukacita yang dari Tuhan adalah menyenangkan kita semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.